Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Bab 1. Keberkahan dalam ketakwaan. Di sebuah desa kecil di pinggiran Madinah, hiduplah seorang sahabat Rasulullah yang taat dan tawadu. Abu Jana bersama dengan keluarganya yang sederhana. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang terletak di antara perkebunan kurma. Abu Jana, seorang yang tekun dalam beribadah, selalu berusaha keras untuk mencari nafkah demi menyambung kehidupan keluarganya. Suatu malam, ketika angin berhembus kencang, kurma-kurma tetangga Abu Jana yang menjulang tinggi di sekitar perkebunan mereka mulai berguguran dan mendarat di halaman rumah mereka. Anak-anak Abu Jana, yang terjaga oleh suara angin dan bunyi kurma jatuh, bangun dari tidur mereka yang pulas. Mereka melihat kurma-kurma segar tergeletak di depan pintu rumah mereka, menggoda dengan kelezatannya. "Kurma, kurma!" seru salah satu anak Abu Jana dengan penuh kegembiraan. Abu Jana yang terbangun oleh kegaduhan itu segera turun dari tempat tidurnya. Dia melihat anak-anaknya berjongkok di halaman. Dengan tangan mereka memegang kurma-kurma yang baru saja jatuh. "Tetangga kita lagi memetik kurma malam ini, Ayah," ujar salah seorang anaknya dengan penuh antusiasme. Abu Jana menghampiri mereka dengan langkah hati-hati. Pandangannya terfokus pada kurma yang ada di tangan anak-anaknya. Sebuah perasaan cemas menyelubungi hatinya. Dia tahu bahwa kurma tersebut bukan milik mereka, dan memakan sesuatu yang bukan haknya akan menjadi dosa besar. "Dia sedang memetik kurma di tengah malam," gumam Abu Jana dalam hati, sambil mencoba menenangkan dirinya. Anak-anaknya yang belum mengerti sepenuhnya tentang kehalalan dan keharaman, tidak menyadari betapa pentingnya prinsip keadilan dan ketakwaan dalam Islam. Mereka hanya terbuai oleh kelezatan kurma-kurma yang terhidang di depan mata mereka. Abu Jana pun menghampiri anak-anaknya dengan langkah hatinya berat. Dia sadar bahwa dia harus mengambil keputusan yang tepat dalam situasi ini. Dia tidak ingin anak-anaknya terbiasa dengan memakan yang bukan haknya, bahkan sekecil apapun itu. "Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian memakan kurma yang bukan hak kalian," ucap Abu Jana dengan tegas. Suaranya terdengar gemetar oleh kekhawatirannya. Anak-anaknya terkejut mendengar kata-kata ayah mereka yang tegas dan berat hati. Mereka menatap Abu Jana dengan pandangan bingung, tak mengerti mengapa ayah mereka menolak untuk membiarkan mereka menikmati kurma yang terhidang di depan mereka. "Ayah, tapi kenapa? Kurma-kurma ini kan sudah jatuh di halaman kita," seru salah seorang anaknya dengan wajah penuh kekecewaan. Abu Jana merasakan kepedihan mendalam di hatinya. Dia ingin sekali memenuhi keinginan anak-anaknya untuk menikmati kurma-kurma itu, tapi dia tahu bahwa itu tidak benar dalam pandangan agama mereka. "Anak-anakku, kita harus selalu jujur dan adil. Memakan yang bukan hak kita akan membuat Allah murka. Kita harus kembali kurma-kurma ini kepada pemiliknya," ucap Abu Jana dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Anak-anaknya menundukkan kepala mereka. Mereka merasa kecewa, tapi juga mengerti bahwa ayah mereka mengajarkan mereka sebuah pelajaran yang penting. Mereka menyadari bahwa takwa dan kejujuran adalah nilai-nilai yang harus mereka pegang teguh. "Demi Allah, ayah benar. Kita harus kembali kurma-kurma ini kepada tetangga kita," sahut salah seorang anaknya dengan penuh keyakinan. Abu Jana tersenyum lembut melihat kesadaran dan ketaatan anak-anaknya. Dia merasa lega bahwa mereka mampu memahami dan menerima ajaran Islam dengan baik. Dalam hatinya, Abu Jana bersyukur atas nikmat memiliki anak-anak yang taat dan penuh rasa tanggung jawab. Dengan izin Allah, kita akan kembali kurma-kurma ini kepada pemiliknya. "Kita harus selalu berusaha untuk hidup dalam ketakwaan dan keadilan," ucap Abu Jana sambil menggandeng tangan anak-anaknya menuju rumah tetangga mereka untuk mengembalikan kurma-kurma yang tidak mereka miliki. Dengan langkah yang mantap dan hati yang tulus, Abu Jana dan anak-anaknya melangkah menuju keberkahan dalam ketakwaan. Dan inilah awal dari sebuah kisah yang penuh dengan hikmah dan keajaiban yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Bab 2. Curahan hati Abu Jana. Di pagi hari yang cerah itu, sinar matahari mulai menyinari bumi Madinah dengan hangatnya. Abu Jana duduk di beranda rumahnya,
merenungkan peristiwa semalam dan keputusan yang telah dia ambil bersama anak-anaknya. Hatinya terasa lega karena telah memilih jalan yang benar meskipun sulit. Sambil menyeruput secangkir air, Abu Jana memikirkan keadaan keluarganya yang selalu berjuang untuk mencari rezeki. Dia menyadari bahwa kehidupan mereka tidak mudah. Namun kekuatan iman dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadi penuntun di setiap langkah. Tiba-tiba, Abu Jana teringat akan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semalam. Dia masih jelas mengingat ekspresi wajah Rasulullah yang penuh perhatian ketika mendengar curahan hatinya tentang kurma-kurma tetangga yang jatuh di halaman rumahnya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu peduli terhadap urusan kami yang sederhana. Gumam Abu Jana dalam hati, merasa terharu oleh kebaikan hati Rasulullah. Dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat memiliki seorang pemimpin yang adil dan penuh kasih sayang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jana yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai mereka dalam setiap perjuangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Sementara itu, anak-anak Abu Jana bermain di halaman rumah dengan penuh semangat. Mereka tidak lagi merasa kecewa karena tidak bisa menikmati kurma-kurma yang terjatuh semalam. Sebaliknya, mereka merasa bangga dengan keputusan yang telah diambil oleh ayah mereka dan siap untuk menghadapi hari dengan penuh semangat dan keberanian. Abu Jana tersenyum melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah anak-anaknya. Dia merasa bangga memiliki anak-anak yang taat kepada ajaran Islam dan siap untuk menjalani hidup dengan penuh ketakwaan. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bersyukur atas nikmat memiliki anak-anak yang taat dan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberkahi mereka dalam setiap langkah kehidupan, ucap Abu Jana dengan penuh keyakinan. Dalam hati yang penuh syukur, Abu Jana bersiap untuk menjalani hari dengan penuh semangat dan keberanian. Dia yakin bahwa dengan ketakwaan dan keberanian, mereka akan mampu menghadapi segala cobaan yang akan datang dan meraih keberkahan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa. Keesokan harinya, suasana di rumah Abu Jana masih dipenuhi dengan kehangatan dan kedamaian. Meskipun mereka hidup dalam kesederhanaan, tetapi kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarga tersebut. Abu Jana duduk di ruang tengah rumahnya, memikirkan langkah selanjutnya yang harus diambil setelah kejadian dengan kurma-kurma tetangga semalam. Dia tahu bahwa dia harus bertindak dengan tegas dan adil, sesuai dengan ajaran Islam yang dia yakini dengan penuh keyakinan. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku harus bertindak dengan keberanian dan ketegasan, gumam Abu Jana dalam hati, menguatkan tekadnya. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu rumah mereka. Abu Jana bangkit dari duduknya dan membukakan pintu. Di sana, berdiri Rasulullah Muhammad SAW dengan senyum lembut di wajahnya. Assalamualaikum Abu Jana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi keluargamu, ucap Rasulullah Muhammad SAW dengan penuh kehangatan. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Terima kasih atas kehormatan kedatanganmu, balas Abu Jana dengan penuh hormat. Rasulullah Muhammad SAW kemudian duduk di samping Abu Jana dan keduanya mulai berbincang-bincang tentang kejadian semalam. Abu Jana dengan tulus menceritakan segala sesuatunya kepada Rasulullah Muhammad SAW, termasuk keputusannya untuk tidak membiarkan anak-anaknya memakan kurma-kurma yang bukan hak mereka. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku yakin bahwa keputusanmu adalah yang terbaik Abu Jana. Ketakwaan dan kejujuran adalah sifat-sifat yang sangat dianjurkan dalam Islam, ucap Rasulullah Muhammad SAW dengan penuh pengertian. Abu Jana merasa lega mendengar kata-kata bijak dari Rasulullah Muhammad SAW. Dia merasa bahwa keputusannya telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pertemuan ini. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bersyukur atas petunjuk dan bimbingan dari Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala godaan yang mengganggu ketakwaan kita, ucap Abu Jana dengan penuh rasa syukur. Dalam suasana yang penuh keberkahan itu, Abu Jana dan Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan perbincangan mereka tentang kehidupan, iman,
dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan bimbingan dari Rasulullah Muhammad SAW, Abu Jana yakin bahwa dia dan keluarganya akan selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 4. Berkah dalam keadilan. Setelah pertemuan yang penuh berkah dengan Rasulullah Muhammad SAW, Abu Jana merasa semakin mantap dengan keputusan yang telah dia ambil. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberkahi mereka karena keberanian dan ketakwaan mereka. Dengan langkah mantap, Abu Jana memutuskan untuk mengembalikan kurma-kurma yang tidak mereka miliki kepada pemiliknya. Dia mengumpulkan anak-anaknya dan bersama-sama mereka pergi menuju rumah tetangga mereka untuk menyampaikan keputusan yang telah mereka ambil. Sesampainya di rumah tetangga, Abu Jana dan anak-anaknya disambut dengan hangat oleh pemilik rumah. Mereka menceritakan tentang kejadian semalam dan keputusan yang telah mereka ambil dengan penuh ketegasan. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidak bisa membiarkan anak-anak kami memakan kurma-kurma yang bukan hak kami. Kami ingin mengembalikannya kepada Anda dengan tulus dan ikhlas, ucap Abu Jana dengan suara yang penuh keyakinan. Pemilik rumah terkejut mendengar kejujuran dan ketegasan Abu Jana dan keluarganya. Dia merasa tersentuh oleh sikap mereka yang berani mengakui kesalahannya dan mengembalikan apa yang bukan hak mereka. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak dapat mengungkapkan betapa terharunya aku atas kebaikan hati kalian. Aku menerima pengembalian kurma-kurma ini dengan tulus dan ikhlas, ucap pemilik rumah dengan suara yang penuh rasa syukur. Abu Jana dan anak-anaknya merasa lega setelah berhasil mengalihkan apa yang bukan hak mereka kepada pemiliknya. Mereka merasa bahwa keputusan yang mereka ambil telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridhanya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah bukti bahwa keadilan dan ketakwaan selalu diberkahi olehnya. Kami berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bimbingan dan rahmatnya yang senantiasa menyertai kami, ucap Abu Jana dengan suara yang penuh syukur. Dalam suasana yang penuh keberkahan itu, Abu Jana dan keluarganya meninggalkan rumah tetangga mereka dengan hati yang penuh gembiraan dan kebahagiaan. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi dan memberkahi mereka dalam setiap langkah kehidupan. Bab 5. Keajaiban dalam kehendak Allah. Setelah berhasil mengembalikan kurma-kurma yang tidak mereka miliki kepada pemiliknya, Abu Jana dan keluarganya merasa lega dan bahagia. Mereka yakin bahwa keputusan yang mereka ambil telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridhanya. Beberapa hari berlalu, kehidupan Abu Jana dan keluarganya tetap berjalan dengan penuh ketakwaan dan keberkahan. Mereka terus berusaha mencari nafkah dengan jujur dan ikhlas, sambil selalu mengandalkan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu pagi, ketika Abu Jana sedang berada di perkebunan kurma untuk mencari rezeki, dia melihat pohon kurma tetangga yang sebelumnya telah menjadi sumber godaan bagi mereka. Namun, saat itu pohon kurma tersebut telah berubah menjadi lebih subur dan berbuah lebat. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh ajaib, gumam Abu Jana dalam hati, terpesona oleh kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa menahan kebahagiaannya melihat keajaiban yang terjadi di depan matanya. Pohon kurma tetangga yang sebelumnya kurang subur dan jarang berbuah, kini menjadi lebih indah dan berbuah dengan lebatnya. Ini adalah bukti nyata bahwa keadilan dan ketakwaan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jana merasa syukur dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan keluarganya. Dia yakin bahwa setiap cobaan dan ujian yang mereka hadapi selama ini telah membawa mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya takwa dan kejujuran. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga kami senantiasa tetap istiqamah dalam menjalankan ajaran-Mu dan mendapat rahmat-Mu yang tiada henti. Ucap Abu Jana dengan suara yang penuh pengharapan. Dalam hati yang penuh syukur, Abu Jana melanjutkan pekerjaannya di perkebunan kurma dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Dia yakin bahwa setiap langkah kehidupannya selalu diberkahi oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berserah sepenuhnya kepadanya dalam setiap urusan. Bab 6. Pesan Rasulullah. Setelah melihat keajaiban yang terjadi pada pohon kurma tetangga, Abu Jana semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi mereka yang berjuang dengan takwa dan kejujuran.
Keberkahan dalam kehidupan mereka adalah bukti nyata atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti. Beberapa waktu kemudian, Abu Jana mendapat kunjungan dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang membawa pesan dari baginda. Waalaikumsalam sahabat, ada pesan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untukmu, ucap sahabat Rasulullah dengan hormat. Abu Jana terkejut dan merasa bersyukur atas kunjungan dan pesan yang dibawa oleh sahabat Rasulullah. Dia segera mengundang sahabat tersebut untuk masuk dan duduk di dalam rumahnya. Sahabat Rasulullah tersebut kemudian menyampaikan pesan dari Rasulullah Muhammad SAW dengan penuh khidmat. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan salam dan doa restu kepadamu, Abu Jana. Beliau telah mendengar tentang kebaikan hatimu dan keluargamu, serta keputusanmu untuk kembali kurma-kurma yang bukan hakmu kepada pemiliknya. Rasulullah SAW sangat bangga dengan ketakwaan dan kejujuranmu, dan beliau berpesan agar kalian tetap istiqamah dalam menjalankan ajaran Islam dan menjaga kebersihan hati dari segala godaan yang muncul di sekitarmu, ucap sahabat Rasulullah dengan suara yang penuh kehormatan. Abu Jana merasa sangat terharu mendengar pesan dari Rasulullah Muhammad SAW. Dia merasa bahwa setiap langkah kehidupannya telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridha Rasulullah SAW. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bersyukur atas pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Aku akan senantiasa berusaha untuk tetap istiqamah dalam menjalankan ajaran Islam dan menjaga kebersihan hati dari segala godaan yang muncul di sekitarku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi langkah-langkahku dan keluargaku, ucap Abu Jana dengan suara yang penuh rasa syukur. Dalam hati yang penuh syukur, Abu Jana berjanji untuk tetap menjalankan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Dia yakin bahwa dengan menjaga kebersihan hati dan istiqamah dalam menjalankan ajaran Islam, mereka akan senantiasa mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ridha Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.